Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, kembali lagi di channelnya Mas Heri 123. Kali ini kita akan ngebahas tentang model-model penipuan transaksi kendaraan yang ada di dunia maya. Jadi untuk menghindari itu semua, coba kita memberikan sharing, atau ini memang ada pengalaman saya, beberapa kali pengalaman saya juga terkait penipuan jual beli kendaraan mobil. Jadi yang pertama tipsnya, Anda harus memastikan dulu unit tersebut. Jadi unit tersebut ada di mana, lokasinya ada di mana. Yang kalau Anda berada di luar kota, mungkin Anda bisa meminta bantuan teman, rekan, atau saudara, atau mungkin yang Anda kenal untuk langsung cek di lokasi kendaraan tersebut sebelum Anda melakukan transaksi. Jangan melakukan transaksi sedikit pun dengan orang yang kira-kira menurut Anda tidak ada kenal. Yang kedua, tipsnya adalah Anda bisa melihat akun Facebooknya. Kalau misalnya Anda melihat dari marketplace, Anda bisa melihat akun Facebooknya, ada rating di marketplace-nya. Atau mungkin Anda misalnya melalui OLX dan apa segala macam, Anda bisa melihat rating dari penjual tersebut. Walaupun ujung-ujungnya Anda tetap harus melihat langsung ke lokasi penjual tersebut. Yang kedua, selain akun-akun tersebut, mungkin dia memiliki akun Facebook, akun YouTube. Banyak pedagang-pedagang mobil yang sekarang sudah menggunakan media YouTube. Karena apa? Media YouTube itu media yang terpercaya. Karena pada saat monetisasi saja itu sudah diverifikasi dari YouTube. Jadi ketika Anda melihat YouTube yang sudah dimonetisasi atau sudah muncul iklan, itu YouTube tersebut, channel tersebut sudah diverifikasi oleh pihak Google. Jadi saya lihat sih relatif aman jika Anda melihat postingan jual beli kendaraan atau jual beli mobil ataupun motor di YouTube, di media YouTube. Selain itu, Anda harus melihat juga aktivitas dari media sosialnya tersebut, baik YouTube ataupun Facebook. Anda harus melihat apakah orang ini rajin ngiklan, media sosialnya itu update terus. Dan kalau di YouTube biasanya sih dia menampilkan wajah. Kalau sudah wajahnya kelihatan, gak mungkin dong orang tersebut mau nipu. Kan lebih mudah untuk melakukan penangkapan terhadap orang tersebut. Rata-rata sih akun-akun YouTube itu wajahnya penjualnya pasti ditampakkan. Ada yang model tidak ditampakkan wajahnya, seperti pedagang mobil, jenis-jenis mobil-mobil double cabin ada sih. Dia jarang menampakkan wajahnya, mungkin tidak pernah menampakkan wajahnya. Cuman dia punya beberapa pembeli yang valid. Nah, kita bisa lihat dari aktivitas dari media sosialnya tersebut. Oke, setelah tadi kita harus COD, harus melihat langsung ya. Lihat langsung, harus dikonfirmasi atau mungkin Anda punya kenalan. Kalaupun Anda tidak punya kenalan, Anda harus memastikan bahwa si penjual tersebut media sosialnya sangat aktif sekali. Dan saya lebih sarankan media sosialnya di YouTube. Kalau YouTube pasti dia pasti nggak akan mengorbankan kredibilitasnya dia. Yang berikutnya, ada beberapa jenis penipuan. Yang sebelumnya sih jenis penipuannya itu si pelaku penipuan ini ngambil gambar-gambar dari pengiklan. Jadi misalnya saya punya mobil, saya iklanin di media sosial atau di tempat-tempat ngiklan. Si penipu ini ngambil foto mobil tersebut, kemudian diposting ulang melalui medianya dia. Jadi dia nipu pakai modal gambar dari orang lain. Nah, itu juga jangan Anda harus cepat percaya, karena sekarang pun masih marak model seperti begitu. Biasanya kalau kita posting, kita lihat ada nomor plat nomornya, itu kan kita bisa lihat, kita bisa tracking, kita bisa search di Google ataupun di Facebook. Anda bisa lihat plat nomornya, Anda track. Kalau dia diposting akun-akun yang tidak jelas ini, akan kelihatan di situ postingannya.
Jadi Anda bisa lihat di situ semua, di Facebook misalnya, Anda bisa lihat tracking, Anda searching di ini berdasarkan nomor plat nomornya tersebut. Saya pernah mendapatkan pengalaman saya mendapatkan iklan di marketplace Facebook. Itu harga Toyota Kijang Kapsul itu seharga 25 juta. Wah, menurut saya murah banget. Kemudian saya lihat plat nomornya, dia bilang minta DP dulu. Bisa DP dulu sekian juta, nanti mobilnya saya dikirim. Mobilnya sekarang ada di Aceh, katanya dia begitu. Jadi posisi platnya itu plat nomor Jogja, dan dia ngiklannya juga ngiklan untuk marketplace wilayah Jogja dengan harga murah. Dan dia mengatakan, saya seorang dokter, saya sekarang tugas di Aceh, dan harganya makanya saya jual murah karena posisinya barangnya di Aceh, alasannya begitu. Kemudian kita diminta dikirim tanda jadi, uang tanda jadi dulu, nanti mobilnya setelah dikirim ke sini baru dilakukan pelunasan. Namun sebelumnya saya tracking nomor plat mobil tersebut di Facebook, lewat kolom search-nya itu saya tracking. Oh, ternyata ada yang iklan juga sama mobil tersebut, sama ada yang iklan dan harganya gak segitu. Nah, itu saya dapat informasi dari Facebook, ternyata harganya gak segitu. Jadi kita bisa lihat bahwa si pelaku tersebut mencomot gambar dari orang lain dan diiklankan lagi. Dan kemudian juga ada modus yang menang lelang. Saya 2 kali ditelepon sama teman-teman saya di wilayah Nabire, Papua. Yang satunya katanya ada mobil pickup L300 ya kalau nggak salah, dengan harga yang menurut saya nggak masuk akal. L300 harganya sekitar berapa juta ya, itu katanya dia, si pelakunya ini udah WA-an, sudah saling WA. Si pelakunya ini dari kantor pegadaian di wilayah Jawa Barat sana. Jadi dia menyebutkan kantor pegadaian di wilayah Garut atau mana, saya lupa pokoknya. Kemudian saya ditelepon sama teman ini, Pak Seri, tolong bisa nggak pergi ke Jawa Barat daerah ini, ngecek lelang di sini. Saya kebetulan ikut lelang. Ya bos, tapi mohon maaf, ini duitnya udah ditransfer apa belum? Ini saya disuruh masukkan dulu tanda jadi untuk ikut lelang. Sabar dulu, mendingan jangan dulu. Oh iya, bagaimana Mas Seri? Akhirnya saya bilang, tunggu dulu sebentar, saya konfirmasi dulu ke pihak kantor yang dibilang ada lelang. Kemudian minta aja alamat ini posisinya di mana. Akhirnya si penipu itu ngasih, ya Pak, kami dari kantor pegadaian wilayah mana ya, waktu itu saya lupa, atau dibilang pokoknya wilayah Jawa Barat sana. Kemudian saya searching di Google Map, kan ada tuh nama-nama kantor pegadaian. Saya searching, kemudian muncul nama kantornya, dan di situ kan ada nomor teleponnya juga. Jadi saya telepon kantor pegadaiannya itu. Saya telepon kantor pegadaiannya, saya konfirmasi, Pak, mohon maaf, di pegadaian Bapak ada lelangan mobil nggak ya? Mobilnya jenis ini begini. Mana ada Pak, kami nggak adakan lelang, kami bukan kantor lelang, kami nggak, sementara ini belum ada unit mobil yang dilelang. Ya, jadi berdasarkan informasi itu langsung saya kabarkan sama teman saya yang di Nabire, Papua tersebut. Saya pastikan bahwa unit itu orang tersebut adalah pelaku penipuan. Jadi saya screenshot alamat pegadaiannya, kemudian saya kasih nomor pegadaiannya sesuai di Google Map-nya. Saya bilang, bos, tolong, kalau si bos nggak percaya, ini alamat yang diberikan sama penipunya dan ini nomor kantor resmi dari kantor pegadaian tersebut. Kalau bos masih kurang yakin, silakan dikonfirmasi langsung ke kantor pegadaiannya. Dan benar, si bos tersebut nggak yakin dengan saya. Kemudian dia langsung konfirmasi ke kantor pegadaiannya. Ya, ya. Gak lama kemudian dia nelpon saya, Mas Seri, bener, saya udah nelpon ke kantor pegadaiannya, dan yang sesuai dengan Mas Seri bilang itu saya yakin penipuan karena harganya tidak masuk akal. Ya bos, lain kali lebih hati-hati lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua begitu juga, kasus serupa juga, unitnya kalau nggak salah ingat
Expander atau Avanza ya, saya lupa. Itu katanya di daerah Bali. Di daerah Bali, kemudian dia bilang ikut lelang begitu juga, jenis lelangnya juga, terus minta uang DP. Saya curiga teman saya yang di Nabire Papua ini udah ngirim uang DP. Kemudian dia modusnya itu gini, dia ngirim uang DP untuk ikuti lelang. Kemudian diminta tambah lagi, tapi unitnya belum dikirim. Kemudian dia bilang lagi, Pak, ini ada permasalahan di sini, bagian sini. Kalau Bapak membatalkan, berarti Bapak bisa diancam pidana lah, diancam peraturan mereka tentang terkait lelang apa segala macam. Kalau tidak bisa membayar untuk menyelesaikan ini lagi. Jadi dia ngancam juga ini si pelakunya nih, ngancam untuk kalau nggak diterusin malah ini, sedangkan unitnya belum dikirim sama dia. Ini katanya ada permasalahan di mana begitu. Jadi hati-hati dengan hal-hal seperti demikian, bosku semuanya. Ada unit murah, kemudian Anda percaya, hati-hati sekali. Saya mengelola satu grup jual beli di Facebook yang anggotanya kurang lebih baru 13.000 karena wilayah di Papua. Saya tidak pernah mengaproval orang-orang yang berniat jahat seperti ini. Orang-orang yang tidak menyadari bahwa segala tindakan-tindakannya di dunia ini bakal akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan orang-orang seperti begini memang harus dikasih pelajaran. Melalui video ini semoga jangan lagi ada yang kena tipu begini. Itu jadi ketika Anda mendapatkan mobil yang harganya tidak sesuai, tidak harganya itu mencurigakan, terlalu murah, itu Anda harus mencari tahu lebih detail lagi tentang kendaraan tersebut. Jadi modusnya tadi lelang, terus pegadaian apa segala macam, tadi lelang pegadaian lah, terus ada lelang negara, ada yang lelang di Jakarta, ada lelang dari KPK, ada lelang dari banyak sekali modus-modus mereka seperti begini, dan itu harus dikonfirmasi terlebih dahulu di kantor-kantor yang mereka sebutkan. Lebih mudah kok. Ketika Anda tanya, ini lelangnya di mana? Minta aja namanya, kantor mana. Kemudian Anda langsung men-tracking alamat tersebut di Google Map dan langsung hubungi kantor yang ada di Google Map, alamat kantor yang di Google Map tersebut. Bener nggak? Dikonfirmasi dulu. Kalau perlu sih seperti yang saran saya semula, harus ada orang yang langsung mengecek di lokasi tersebut. Itu berlaku biasanya untuk kendaraan motor dan mobil ya. Kalau motor itu biasanya mereka pakai argumentasi motor-motor tarikan bekas leasing. Itu banyak sekali, harganya nggak masuk akal. Harga kayak KLX biasanya normalnya masih berapa belasan juta, dia bisa jual 9 atau 10 juta. KLX baru itu ya. Jadi memang itu harga-harga yang nggak masuk akal, jangan ini. Dan biasanya mereka ini bermain di Facebook menggunakan foto-foto dari aparat. Biasa mereka mengambil foto dari aparat, ada yang TNI, ada yang Polri. Jadi mungkin supaya modus mereka ini mudah dipercaya gitu. Ada yang pakai poluan-poluan cantik-cantik seperti begitu. Jadi kasihan ini Bapak Ibu TNI dan Bapak Ibu di polisi yang kemudian fotonya digunakan sama si penipu-penipu ini. Itu sangat kasihan sekali karena digunakan untuk menipu. Biasanya mereka begitu. Jadi mengambil foto yang aparat-aparat begitu supaya kita mudah percaya gitu katanya. Dan itu harus Anda lihat lagi kembali tadi akun medsosnya itu aktif benar apa enggak. Dan biasa mereka juga menggunakan akun-akun lain. Jadi mereka saling bantu, atau mungkin satu orang ini memiliki beberapa akun dan langsung di bawahnya itu pura-pura komen, terima kasih kemarin unitnya sudah mendarat sampai di sini dengan selamat apa segala macam gitu. Bikin testimoni di bawahnya gitu. Ya itu Anda juga harus lebih berhati-hati. Intinya jika Anda menemukan harga yang tidak wajar, setidaknya Anda harus mengkonfirmasi baik-baik unit tersebut. Dan yang berikutnya ada beberapa modus-modus lagi yang sekarang lagi tren. Itu lagi tren lagi sekarang. Penipu-penipu ini gini modusnya.
dia ngambil foto iklan dari kendaraan tersebut, ya, foto iklan dari kendaraan tersebut, kemudian dia iklankan lagi, dan lokasinya dia kasih sama dengan lokasi dari si penjual pertamanya itu. Jadi misalnya saya memposting iklan wilayah Jogja dengan iklan mobil Kijang misalnya. Kemudian iklan saya tersebut diambil sama pelaku-pelaku tersebut. Kemudian dia posting sesuai dengan perkataan saya semua di situ tadi yang di iklan. Biasanya kan kalau kita lihat iklan, kita lihat deskripsi iklannya. Nah, misalnya lokasi saya di Jalan Wonosari atau di mana gitu, Jalan Kaliurang atau mana. Nanti dia ikut sama persis. Alamat saya dia bikin sama persis. Cuma yang diganti sama dia adalah nomor HP yang bisa dihubungi. Jadi ketika nanti ada calon buyer yang nyangkut ke mereka pasti akan minta DP dulu, minta tanda jadi dulu, begitu. Itu harus hati-hati sekali, bosku semua. Mereka minta Sherlock. Ketika kita minta Sherlock, bisa jadi nih, si orang tadi mungkin sudah menghubungi saya dan dia sudah sempat meminta Sherlock dari saya, si oknum ini tadi. Kemudian Sherlock saya tadi juga disalahgunakan sama orang tersebut untuk ke orang lain lagi. Jadi ketika orang yang calon buyer tadi sudah menghubungi si penipu, benar, memang motornya ada di lokasi saya, tetapi dia sudah meminta tanda jadi dulu dari buyer itu. Dan ketika buyernya datang ke saya, dia bilang, "Pak, saya sudah ngasih tanda jadi tadi, saya yang mau lihat mobilnya, mobil Kijangnya." "Oh ya, tanda jadinya dikasih ke siapa ya? Kan saya bingung." Begitu. "Oh ya, tahu tadi ada ini. Itu bukan akun saya cuma ini yang saya posting ini. BPKB-nya semua ada di saya, STNK-nya, surat-surat kendaraannya ada di saya. Memang betul kendaraannya juga ada di saya, tapi saya nggak kenal sama yang posting ini." Itu yang sering terjadi sekarang, bosku. Hati-hati juga begitu. Jadi dari seluruh media sosial ada beberapa banyak sekali media sosial. Kalau menurut saya sih silahkan cari media sosial yang menurut Anda paling dipercaya. Kalau misalnya di Facebook, lihat akunnya itu aktif apa tidak, seperti tadi saya bilang, aktif atau tidak. Ketika di marketplace ada jualannya, ada apa aja, terus nomor kontaknya juga pun bisa di tracking. Anda bisa melihat nomor yang dikasih itu, oh ya nomornya ini. Ketika di googling saja nanti bisa muncul ada beberapa. Mungkin kalau dia sering posting pakai nomor itu pasti banyak. Oh, berarti orang ini valid. Itu. Ya, berikutnya lagi, YouTube merupakan media terpercaya, walaupun yang lainnya juga terpercaya. Tapi di YouTube lah Anda bisa melihat visualisasi dari orang tersebut. Jadi Anda bisa lebih percaya terhadap orang yang berjualan di YouTube, menurut saya sih. Itu hanya saran saya saja. Terus ada modus-modus lain yang mungkin Anda harus waspadai jika Anda beli di YouTube. Kadang ada orang yang berjualan tidak sesuai dengan kondisi. Tapi itu misalnya si ininya bilang bagus, si YouTubersnya bilang bagus, tetapi kondisinya ternyata kurang bagus. Itu sih persepsi dari orang kadang. Yang membedakan adalah ketika YouTubersnya itu bilang bagus, menurut dia memang mungkin bagus, ukurannya dia memang ukuran bagus. Tetapi ukuran seseorang dengan ukuran orang lainnya itu pasti beda-beda. Jadi si saya bilang mungkin bagus, tapi ketika ada bosku semua menyuruh orang lain, bosku juga yang calon buyer bilang bagus, tapi ketika ada orang lain yang datang, pasti orang lain bilang, oh itu jelek. Juga ada gitu. Jadi memang ketika bilang bagus, barang bagus bukan berarti YouTubers itu nipu atau tidak. Lebih bagus, calon pembeli itu lebih enak datang lihat langsung,
lihat langsung unit barangnya dan kemudian bertransaksi. Itu adalah cara paling bagus. Tapi jika Anda yakin sama orang tersebut, dan Anda punya budget free untuk kendaraan tersebut yang akan Anda beli, maksudnya jika toh tidak sesuai dengan keinginan Anda, bisa dong Anda percaya sama orang. Gitu. Jadi nggak ada salahnya Anda bisa percaya sama orang, dan semoga kepercayaan Anda itu tidak disalahgunakan sama orang lain tersebut. Baik, bosku semuanya, semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa selalu berhati-hati setiap bertransaksi. Jadikan orang yang partner transaksi Anda itu adalah orang-orang yang benar terpercaya dan betul-betul bisa menjaga kepercayaan Anda. Semoga informasi ini bermanfaat Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.